butir-butir pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Bijak Channel. Harapan semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Bijak Channel ingin berbagi inspirasi kepada sahabat sekalian. Inspirasi kita berjudul Kebohongan dan Konsekuensinya. Sahabat bijak, kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, baik itu dalam lingkungan sosial bermasyarakat, bertetangga, ataupun dalam dunia kerja. Namun sayangnya, di tengah kehidupan ini, banyak orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Artinya, dalam hidup ini ada saja permasalahan yang akan kita hadapi, baik itu senang maupun duka. Hal ini menurut orang banyak adalah suatu hal yang lumrah dalam perjalanan hidup. Ada hal yang menarik dalam perjalanan hidup ini yang mungkin Anda sendiri pernah mengalami atau pernah melakukan hal yang namanya berbohong, bukan? Di mana sering kita dengar, bahkan di era modern saat ini, semua orang dengan mudah mendapatkan informasi secara cepat melalui media internet. Ada orang rela sampai mengorbankan nyawanya hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Mereka tak peduli apapun besarnya risiko yang bakal diterima. Yang ada hanyalah keinginan mencapai apa yang ia harapkannya itu. Sahabat bijak, berbohong memang ini sudah menjadi tabiat dari individu orang. Hanya dengan lisannya dapat mengelabui orang lain sehingga mudah termakan omongannya. Bahkan orang yang tidak kita kenal pun sebegitu mudahnya kita mempercayainya hanya dengan satu lisan saja. Sahabat bijak, untuk menutupi kebohongan, kita perlu membuat kebohongan yang baru, dan begitulah seterusnya. Dan ini akan sangat melelahkan dan menguras energi dan pikiran kita, sobat. Lagian, sampai kapan kita bisa menutupi setiap kebohongan yang kita lakukan? Niscaya, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Sahabat bijak, sebenarnya, cara seperti ini bukanlah jalan terbaik untuk keluar dari sebuah masalah yang ada. Justru ini malah hanya akan memperburuk keadaan saja, sobat. Coba perhatikan kalau kita telah melakukan sebuah kebohongan yang ada. Pasti kita akan merasa takut kalau kebohongan kita itu akan terbongkar. Dan ini akan menciptakan kecemasan dan kegelisahan yang memicu kepanikan, sobat. Terkadang, apa yang kita dapatkan dari sebuah kebohongan yang kita lakukan tidak sebanding dengan kecemasan dan kegelisahan serta rasa panik yang dialami. Seharusnya, kita berpikir berkali-kali lipat sebelum melakukan sebuah kebohongan. Ya, kalau kita menyadari konsekuensi dari sebuah kebohongan itu, saya yakin tak ada satu orang pun yang akan melakukannya, kecuali kita melakukan sebuah kebohongan untuk sebuah tujuan yang mulia di belakangnya. Dan ini kita mungkin bisa menghilangkan rasa bersalah dari kebohongan yang telah kita lakukan, sebab kita melakukan kebohongan dengan penuh kesadaran, sobat. Sahabat bijak, kalau seandainya kita telah terlanjur melakukan sebuah kebohongan, jalan keluar yang paling baik adalah dengan mengakuinya dan meminta maaf atau memohon ampun pada Sang Khalik. Tapi, mungkin dengan melakukan ini, tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan orang yang telah kita bohongi. Namun setidaknya, kita telah mengurangi beban batin dalam diri. Kita tak perlu menciptakan kebohongan-kebohongan baru untuk menutupi segala kebohongan-kebohongan kita yang ada. Sebetulnya, yang pasti ini cukup melelahkan, sobat. Sahabat bijak, untuk mengembalikan kepercayaan orang yang telah kita bohongi, mungkin perlu waktu dan pembuktian diri kalau kita sudah berubah dengan melakukan perbaikan diri secara terus-menerus. Saya yakin kita semua pernah melakukan sebuah kebohongan
dan mengalami kegelisahan dan rasa panik dari kebohongan yang kita ciptakan ini. Dan saya yakin, tak ada dari kita yang menginginkan kegelisahan dan kepanikan yang cukup menyiksa diri kita. Seharusnya, kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Semoga ini bermanfaat buat sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.